Ya, oke. Selamat pagi buat semua para partisipan yang tergabung pada saat pagi hari ini. Hari ini adalah hari sukacita, hari bersemangat, hari berbahagia bagi kita karena Tuhan masih beri waktu kita untuk mendengarkan firman-Nya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada saat pagi ini, seberapapun yang kami sudah hadir, kami sungguh mengalami, merasakan bagaimana Tuhan bertahta dalam puji-pujian kami dan tetap bersama dengan kami. Satuan urapi kami terlebih hamba-Mu yang menyampaikannya pada saat pagi ini. Dan Yesus Kristus kami berdoa, kami siapkan hati kami kepada kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita belajar tentang Allah turut bekerja dalam segala hal. Ini yang sangat penting karena banyak orang kurang paham tentang hal ini sehingga sulit untuk mengerti tentang hal ini. Jadi Allah turut bekerja ini adalah sesuatu yang sangat penting kita pahami ya. Bagaimana Allah turut bekerja ini bukan sesuatu yang senang baru kita bilang oh bekerja. Nah, bagaimana kalau hal-hal yang sulit yang kita alami? Bagaimana kita lakukan? Bagaimana kita ceritakan tentang Allah turut bekerja ini? Ini yang penting bagi kita ya. Jadi di sini katakan Allah turut bekerja. Saya awal dengan satu ayat ya untuk kita hari ini, yaitu Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 dikatakan di sini. Saya bisa ini Roma 8 20 katakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi, Roma 8:28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini luar biasa ayat ini kalau kita bisa mengerti sehingga kita tidak mudah lemah, kita tidak mudah goyah kalaupun ada hal-hal yang sukar kita hadapi. Yang pertama di sini kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja dalam hal apa ini? Dalam segala sesuatu, berarti baik senang, baik susah, baik dalam masalah, baik juga dalam sesuatu yang sulit kita hadapi. Itu yang namanya proses ya. Kita tahu namanya proses ya, tapi endingnya akan mengalami sesuatu hal sukacita. Jadi Tuhan mau kita menjadi orang yang dewasa, bukan menjadi kanak-kanak yang kebutuhannya hanya air susu, tetapi makan keras adalah untuk orang dewasa. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, artinya Tuhan izinkan suatu proses kita alami sehingga ada pertumbuhan kita semakin meningkat, kita tetap kita bukan hanya seperti biasa saja, tapi kita menjadi orang-orang yang menentukan bagaimana kondisi situasi orang-orang di sekitar kita. Karena kita punya kesaksian. Dari hal mana kita kesaksian? Ada proses yang kita lewati. Proses inilah yang kita bisa ceritakan bagaimana Allah turut bekerja. Jadi kalau Allah bekerja, satu hal Allah tidak pernah membiarkan. Jadi Allah turut bekerja, Allah yang bertanggung jawab. Allah turut bekerja, Allah yang senantiasa memberikan kekuatan. Allah turut bekerja, Tuhan memberikan semangat. Allah turut bekerja, Allah yang senantiasa memberikan solusi jalan keluar yang kita sedang hadapi. Nah, makanya kalau Allah bekerja di sini, kita harus betul-betul penyerahan diri total kepada Tuhan dan berkata, inilah aku. Kalaupun hal yang sukar aku hadapi, aku belajar mengucap syukur. Hal yang sulit aku hadapi, aku belajar mengucap syukur. Jadi mengucap syukur itu adalah satu kehendak Tuhan dalam setiap manusia. Mengapa mengucap syukur? Karena dia persis tahu, dia sangat mengetahui dalam kondisi sulit bagaimanapun Allah tetap bersama dengan dia.
Allah turut bekerja, artinya Allah tidak pernah membiarkan dia dalam kondisi situasi yang sulit sekalipun, bahwa Allah ada di sana, yaitu memberikan kemampuan-kemampuan dalam proses yang sedang dihadapi. Nah, ini sangat penting, saudaraku. Allah ingin supaya ada satu cerita yang kita bisa ceritakan bagaimana proses ini betul-betul kita lewati dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Kita lewati semua itu. Karena proses itu kadang-kadang pendek, kadang-kadang lama prosesnya. Saya katakan kepada teman ya kemarin waktu saya bersaksi, saya bilang 5 tahun pertama saya mengalami namanya sukacita. Pergi ke negara lain, ke sana, ke sini, bahkan ya rasanya indah saja begitu ya. Ya pergi ke Singapura, pergi ke Malaysia, pergi ke India, nah negara-negara yang kita kunjungin. Tapi 5 tahun sesudah itu mengalami masa-masa proses. Masa proses ini sudah aku cukup panjang, 5 tahun bayangkan. Nah, apa yang saya petik dari proses ini? Pertama, saya bisa petik yang namanya kesanggupan. Jadi Allah turut bekerja, artinya di sana dalam kondisi sekalipun proses ini Tuhan memberikan kesanggupan. Kesanggupan ini ada betul-betul dari Tuhan, bukan dari diri kita. Kita sangat terbatas, Tuhan tak terbatas memberikan kesanggupan. Itu yang saya alami, saudara. Karena waktu merawat orang sakit, istri yang sakit, yang mendekati 5 tahun itu, kalau Tuhan tidak memberikan kesanggupan, tidak akan mampu. Tetapi karena Tuhan memberikan kesanggupan, karena penyerahan total kepada Tuhan, dan berkata, aku tidak mampu, aku tidak sanggup, tapi biarlah kesanggupan-Mu Tuhan yang bekerja di dalam hidup saya. Dan itu nyata. Maka Tuhan butuh penyerahan diri kita. Ada istilah begini, kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Nah, artinya sini, kalau kita merasakan, oh aku mampu, aku kuat, aku sanggup, Tuhan angkat tangan. Ya, kerjakan saja. Dan waktu kita angkat tangan, aku tidak mampu Tuhan, aku tidak sanggup. Tetapi kemampuan, kesanggupan dari Tuhan saja yang kuandalkan. Di sanalah Tuhan menyatakan dirinya bahwa kesanggupan itu bekerja luar biasa dalam setiap orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Karena dia mengandalkan sepenuhnya kemampuan, kekuatan, kesanggupan Tuhan. Yang kedua saya mendapatkan, yaitu kesabaran, saudara. Jadi rupanya saya masih perlu diproses lagi supaya kesabaran itu nyata. Jadi dengan kesabaran yang Tuhan izinkan, saya alami itu. Dan saya bisa sabar hari ini, bukan kesabaran saya, tapi kesabaran Tuhan yang bekerja. Dan saya bisa sabar, saudaraku. Kenapa? Situasinya memang harus sabar. Nggak bisa lagi elakkan lagi. Harus sabar. Ya kan? Nah, bagaimana melayani orang sakit itu perlu kesabaran yang begitu panjang. Kalau dalam bahasa Inggris katakan kesabaran itu bukan sekedar sabar orang menunggu sesuatu dalam dalam hal tebis, bukan, atau menunggu dalam satu ruangan, enggak. Kesabaran menurut firman Tuhan itu long suffering. Long suffering itu dalam kondisi situasi yang sangat sulit, tapi kita sabar di sana. Kita tidak keluar dari arena itu. Kita hidup dalam pembentukan itu. Long suffering artinya menderita lama. Menderita, ada satu penderitaan tapi kita tidak lari dari kenyataan itu. Itu long suffering. Dan itu saya alami, saudaraku. Nah, dalam kondisi itu saya butuh kesabaran Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu, aku tidak sanggup. Tuhan, berikan aku kesabaran-Mu. Yang terakhir, saudaraku, apa yang saya belajar dari pengalaman itu? Itu kesetiaan. Mungkin saya punya kesetiaan mungkin 6 bulan saja. Tapi bersama Tuhan sampai akhir hidup, sampai di mana istri saya dipanggil Tuhan di rumah sakit, sampai selesai semua, dan semua indah pada waktunya. Kenapa kata indah pada waktunya? Karena waktu kondisi situasi ini mendapat detik terakhir,
di mana istri saya, ya, almarhum Ibu Agnes, dipanggil Tuhan, saudaraku. Semua biaya-biaya yang dibutuhkan, Tuhan cukupkan semua. Baik biaya untuk pemakaman, baik biaya untuk makan bersama atau konsumsi, semua Tuhan cukupkan. Dan semua biaya itu Tuhan adakan semua. Itu hal yang luar biasa. Saya katakan tadi, eh, kenapa saya katakan bahwa dalam hal ini kita perlu belajar mengucap syukur karena Tuhan tidak pernah membiarkan. Jadi Tuhan memberikan kesetiaan kepada saya. Dan hal yang sama juga mungkin kita mengalami situasi seperti itu. Kita mengalami sesuatu yang sulit, mungkin sekarang dalam proses yang kita hadapi. Tapi satu hal yang kita percaya, bahwa apapun yang kita sedang hadapi, Tuhan tidak pernah membiarkan. Tapi kita mungkin dalam kondisi proses yang kadang-kadang panjang, kadang-kadang singkat, tetapi yang penting bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan, dan kita percaya itu ketika melalui proses-proses yang kita hadapi, maka kita menjadi orang-orang yang menang. Bahkan Tuhan katakan lebih daripada pemenang. Ini luar biasa, saudaraku. Dengan proses itu, maka kita dipimpin kepada satu kedewasaan. Nah, apa perbedaannya orang yang sekedar Kristen dengan orang dewasa? Orang yang Kristen biasa, dia hanya tampilan luarnya menjadi orang Kristen, bawa Alkitab, pakaian bagus. Tapi ketika ada masalah sedikit saja, nggak kuat, nggak sanggup, lari daripada kenyataan. Tapi orang Kristen yang sungguh-sungguh penyerahan dirinya kepada Tuhan, ketika ada masalah apapun yang dihadapi, dia tidak lari daripada kenyataan itu. Dia hadapi proses itu. Karena dia tahu proses itu memimpin dia supaya hidupnya semakin berkenan kepada Tuhan. Hidupnya menjadi saksi Tuhan. Perkataan dan tindakannya sama. Jadi persis apa yang dikatakan itu juga memang dia alami sendiri. Nah, ketika itu kita alami dan melalui proses-proses ini, maka itu menjadi satu kesaksian yang hidup dan luar biasa. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kenapa ada kata kebaikan? Karena kita berkata Tuhan baik, tidak pernah membiarkanku, tidak pernah meninggalkanku. Jadi kita begitu optimis sekali bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan sekedar Tuhan yang biasa-biasa menurut bagian orang. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, maka pengikutnya juga menjadi luar biasa, saudaraku. Nah, ini yang kita pahami itu betul. Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi dia. Bagi saudara dan saya mengasihi dia. Kita mengasihi dia karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Dan kita belajar mengasihi Tuhan. Melalui mana? Lalu menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada setiap orang. Setiap orang kita ketemu, sahabat, saudara kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ketika kita ceritakan kebaikan Tuhan, di sana kita sudah menempatkan diri menjadi saksinya Tuhan. Kita menjadi saksi yang orisinil. Artinya yang kita saksikan itu yang kita alami sendiri. Bukan cerita orang lain, tapi cerita hidup kita bagaimana Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudaraku, kita dipanggil Tuhan kepada arena yang khusus. Bukan biasa-biasa, tapi arena khusus. Kenapa khusus di sini? Karena Tuhan kita dengan berbagai panggilan, berbagai talenta. Nah, tapi itu kita kembangkan ya, talenta kita dan melayani. Ada yang bisa di WL luar biasa. Ada satu hamba Tuhan ya, hamba Tuhan ini ketika dia menyanyi, dia nyanyi petik gitar, orang yang ikut mendengarkannya bisa mencucurkan air mata. Kenapa hamba Tuhan ini begitu melekat dengan Tuhan waktu dia penyembahan luar biasa.
Jadi tidak asalnya, tapi rohnya menyatu dengan Tuhan. Itu saya ingat hamba Tuhan ini, dia orang Afrika. Jadi saudaraku kasih Tuhan, kita pun Tuhan mau pakai ke arah yang mungkin sebelumnya kita tidak mengerti, tidak tahu. Tapi Tuhan pimpin kita ke arena-arena sesuai dengan panggilan Tuhan, dan kita bisa bersuka cita, dan kita mengalami ada air mata keluar, tapi bukan air mata kesedihan, tapi air mata sukacita. Tears of joy. Nah, saudaraku, kalau kondisi ini kita alami, maka kita berkata Tuhan selalu baik. Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Ada air mata sukacita. Itu yang membuat kita kuat dalam menghadapi segala keadaan. Karena sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita dalam melayani apapun kondisi, apapun situasi yang kita sedang hadapi. Karena kita dengan Tuhan itu ada satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Unity in the spirit. Ya, kesatuan dalam roh kita alami sendiri. Jadi hari ini, saudaraku, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kalau kita menyadari ayat ini menjadi ayat yang hidup, ayat favorit, dan kita baca lagi, kita renungkan lagi, maka kita tampil beda di tengah-tengah dunia di mana kita hidup sekarang ini. Kita bisa menceritakan tentang Tuhan itu bekerja sampai hari ini melalui kehidupan kita dari hari ke hari. Inilah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, tetapi Engkau menjabarkan ke dalam hati kami masing-masing, atau kami dalam proses yang kami sedang hadapi, tapi kami berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, yaitu bagi kami yang mengasihi Engkau, bagi kami yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu yang indah dan luar biasa Tuhan. Dan kami Tuhan bukan sekedar hanya orang Kristen biasa, tapi ada kami menjadi orang Kristen yang luar biasa karena Engkau luar biasa. Maka kami dipimpin kepada satu kedewasaan yang maksimal dari hari ke hari, bukan seperti dulu, tapi ada progresif, ada kemajuan demi kemajuan kami hadapi. Terima kasih, ini adalah syukur kami hari ini di dalam Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan kembali kepada Ibu Tiara. Iya, amin, amin. Terima kasih Pak Surbakti buat firman Tuhan yang luar biasa ya pagi hari ini. Katakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita ya, baik itu prosesnya sukacita maupun duka cita. Ya, mungkin kita mau bersaksi, mau berespon tentang firman Tuhan, bagaimana kita mengalami penyertaan Tuhan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan dan kita menyadari bahwa ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau dengar dulu kesaksian dari Ibu Rehmalem, nanti habis itu nanti Ibu Juhaini ya, siap-siap Bu Juhaini ya. Bu Rehmalem dulu, silakan Bu Rehmalem. Ini Bu Rehmalem banyak saksiannya, luar biasa. Silakan Bu. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur karena saya mempunyai Allah yang hidup ya. Ya seperti yang difirmankan tadi, biar bagaimanapun banyak masalah, rintangan yang kita hadapi, kita tahu bahwa Tuhan selalu turut Allah turut bekerja di dalam hidup kita, dan Dia juga selalu memberikan kesanggupan kepada kita. Terkadang kita selalu berpikir masalah kita itu besar, terkadang kita pikirkan sehingga apa yang terjadi, kita sakit, sudah kita sakit, banyak persoalan masalah lagi, ditimpa lagi, ada lagi masalah, ada lagi masalah. Semuanya ya sih sebenarnya tergantung kita. Karena apa? Tuhan memberikan kesanggupan kepada kita, dan kalau menurut saya masalah besar harus diperkecil, masalah kecil itu harus dihilangkan gitu. Karena apa? Kita sebagai anak Tuhan, kita harus sebagai contoh buat orang lain. Kadang-kadang banyak orang berkata Tuhan Tuhan, padahal kita kayak kekanak-kanakan gitu. Gimana sih ya kayak kanak-kanakan, sedikit-sedikit tersinggung, udah tersinggung gitu. Ya kita tahu bahwa di dunia ini memang tempat masalah. Tuhan selalu bilang, ya kita memang berada di tengah-tengah serigala gitu. Ya di mana kita meleng ya itu dimangsa sama mereka gitu. Tapi
Ya, saya percaya Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita melebihi segala-galanya. Karena apa ya? Dialah Allah yang tahu gitu segala-galanya. Sebelum kita diciptakan, sebelum kita datang ke dunia ini, Tuhan sudah menciptakan kita sedemikian rupa hingga nanti akhir hidup kita. Jadi, kalau menurut saya itu masalah persoalan kebahagiaan, kesengsaraan, entah apapun itu namanya, itu biasa. Namanya juga hidup di dunia. Sekarang ya tergantung kitanya. Kita bisa gimana ya? Kita bisa memanfaatkan eh, apapun yang terjadi. Ya ibarat kata kalau ada masalah, ya udah kita diam. Maksud saya diam itu kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan dan kita harus pergi gitu, atau entah apapun yang kita kerjakan, entah apa-apa, lama kelamaan hilang. Tapi kalau kita pikirkan, ya namanya juga si iblis itu ya, oh dia mencari celah sedikit aja gitu di dalam kelemahan kita. Kadang-kadang kita nggak berbuat apa-apa juga dia menuduh kita habis-habisan gitu. Tapi kalau ya seperti yang saya bilang tadi, kita berdoa sama Tuhan, ya udahlah, apa yang kita pikirkan gitu ya. Karena pikiran saya, kesusahan sehari cukuplah sehari. Ya bagaimana besok, ya terserah Tuhan sajalah. Karena ya seperti itu tadi, memang Tuhan selalu bekerja di dalam segala hal apapun gitu. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan kesanggupan kepada kita dan Dia juga memberikan kekuatan iman yang teguh gitu. Itu ajalah Bu. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Mic-nya tutup kali, Buter. Oh iya, baik, makasih Bu Rehmalem buat kesaksiannya. Tuhan berkati, tetap semangat ya. Kita mau dengar dari Bu Juhaini. Bu Juhaini, bagaimana pengalamannya ya di dalam menjalani proses? Ya, ada penyertaan Tuhan. Silakan Bu Juhaini, dibuka mic-nya. Oh, udah buka mic sama videonya. Ya Bu, maaf ya Bu, tidak sempat hari ini. Oke, nggak apa-apa Bu Juhaini ya. Semangat ya Bu, selamat melayani, selamat beribadah hari ini. Kita dengar dulu kesaksian dari Bu Tiar ya. Bu Tiar pun pasti punya segudang kesaksian ya berkaitan dengan firman Tuhan yang kita baru dengar. Ya, silakan Bu Tiar. Wah, ini hostnya ditodong. Ya, ya, ya. Ya, terima kasih buat waktu pagi hari ini ya. Sesuai dengan firman Tuhan tadi, Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja ya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang sudah terpanggil dalam rencana Allah gitu ya. Ya, saya juga termasuk di dalam itu, banyak sekali mengalami proses sama seperti Bapak Ibu ya. Dan itu tadi proses demi proses memang pada mulanya sepertinya kita takut gitu ya, kok bisa begini gitu kan. Tapi waktu kita menjalani proses itu memang ya butuh ketekunan, butuh kesabaran untuk menantikan jawaban Tuhan. Terus juga butuh kita kemampuan untuk mengatasi kekuatan. Dan satu-satunya yang kita andalkan memang Tuhan ya. Ya, saya banyak sekali, entah mau yang mana mau saya ceritakan karena banyaknya sampai saya bingung yang mana yang mau saya ceritakan gitu ya. Tapi oke, saya pagi hari ini ya bercerita yang terbaru lah ya, yang lama-lama mungkin udah sering saya saksikan ya. Jadi kami di dalam keluarga ini ya banyak juga pergumulan, ya banyak masalah ya kan. Nah, tapi satu hal itu tadi karena memang Tuhan berikan kemampuan untuk kita mengatasinya, menjalaninya, ya, maka orang tidak percaya kalau kita banyak masalah karena lihat, aduh, tetap ketawa kok, tetap sukacita gitu kan. Tapi ya satu hal kalau saya imani begini, kalau saya tidak sukacita juga tidak juga mengurangi masalah itu, gitu kan. Kalau misalnya saya harus nangis, ya kan, dari pagi sampai malam beberapa hari, itu tidak mengubah keadaan. Jadi saya putuskan untuk ya tetap sukacita, ketemu orang, ya biarlah seiring berjalannya waktu, kita izinkan Tuhan untuk memproses, Tuhan untuk bekerja, sehingga yang terbaik nanti itu yang jadi keluar. Tapi karena kalau kita paksakan menurut kehendak kita, itu akan
nanti hasilnya nggak maksimal, tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Dan akhirnya seperti ada kata hamba Tuhan, jangan babak belur dulu, baru bertobat gitu kan. Nah, jadi seperti Yunus katanya kan. Jadi saya juga memahami iya juga ya gitu. Kalau saya paksakan dengan cara saya untuk menyelesaikan masalah itu, maka yang terjadi nanti penyesalan karena tidak baik gitu. Nah, contoh ya. Contoh seperti beberapa bulan yang lalu yang ketika ya motor kami hilang gitu ya. Itu kan berat ya. Saya sampai nggak habis pikir, Tuhan itu motor kok bisa hilang gitu. Padahal kami butuh, kan gitu kan. Itu kendaraan mau dipakai untuk anak gitu kan. Itu ya rasanya gimana gitu. Tapi itu tadi, ya ingat ayat ini, ya udah saya serahkan. Saya bilang, Tuhan turut bekerja ya. Nah, untuk mendatangkan kebaikan. Saya nggak tahu kebaikan yang mana. Pada saat itu belum ada bayangan. Belum ada gambaran mau dibawa kemana. Mau seperti apa. Nah, saya ingat banget itu 1 Desember 2000. Ya, 2022 ya. Sekarang 23. 1 Desember kejadiannya. Tapi Tuhan jawab di bulan Mei. Ya, April baru kami mengerti jawabannya. Bahwa Tuhan sanggup, itu tadi ya kata Pak Surbakti, diberikan kesanggupan. Jadi Tuhan sanggup mengembalikan bahkan lebih dari yang hilang itu. Kenapa saya bilang begitu? Ya Tuhan percayakan tanpa kita kasih DP, Tuhan percayakan ini kendaraan. Kalian lanjutkan, kalian pakai. Wah itu buat saya nangis Bapak. Saya nangis di hadapan Tuhan. Tapi selama proses itu tadi, dari Desember sampai ke April, kurang lebih 5 bulan, itu nangis juga. Nangis gini, berdoa, Tuhan kok begini? Ini gimana? Katanya Allah turut bekerja gitu. Saya selalu klaim itu. Terus yang kedua, yang saya klaim itu ayat mas saya, ya di dalam kitab Yesaya itu kan. Saya bilang, Tuhan, katanya Tuhan menggendong saya. Gimana sih? Gitu kan. Yesaya 46 ayat 3 dan 4 itu ayat emas saya banget itu. Katanya Tuhan gendong saya. Tapi kok begini, kok sakit gitu. Nah, tapi itu tadi ketika saya dalam proses bersama anak-anak saya berusaha menenangkan mereka ya dan mereka juga mengerti ya udahlah mau gimana lagi, tetap sukacita, tetap melayani, tetap menjalani hidup, maka Allah kasih jawaban dan itu membuat kita ya Tuhan itu hebat, Tuhan itu sanggup, Tuhan itu berkuasa. Jadi benar katanya, sehelai rambut pun jatuh dari kepala kita, Tuhan tahu. Nah, itu membuat kita semakin terheran-heran. Dan saat ini juga saya sedang berproses. Banyak Pak Surbakti tahu, baru-baru ini saya juga lagi ditimpa musibah. Kalau kata Pak Surbakti sih, ya mungkin itu salah saya. Ya oke, saya juga salah, mungkin saya ngaku. Ya, jadi saya ketipu Bapak Ibu. Jadi biar Bapak Ibu tidak kena ya. Saya ketipu, teman kuliah saya dulu, teman saya diskusi, teman saya udah sering ngobrol selama kuliah kurang lebih 4 tahun. Kami bersama sering bekerja. Jadi saya tahu suaranya, tahu ya cowok ya, tinggal di Bekasi. Ternyata profil dia dipakai orang untuk menipu saya gitu dan dia minta tolong, saya kekurangan uang bla 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 dan saya kirim dan itu uang saya pinjam dari hamba Tuhan lagi. Aduh itu yang bikin saya sedih. Bapak Ibu tahu sekarang hati saya sekarang menangis ya. Walaupun saya kelihatannya senyum, tapi saya lagi menantikan jawaban Tuhan. Tuhan ini apa? Kenapa kok Tuhan izinkan? Saya bilang, ya saya sharing sama hamba Tuhan. Dia bilang itu ibu juga nggak salah, kurang peka. Kira-kira begitu, nggak dibilang begitu, tapi dari jawabannya saya lihat seperti itu gitu ya. Karena kenapa tidak peka? Kenapa gampang tergiur gitu kan. Saya akui, ya jadi saya pada waktu itu mungkin karena saya terlalu percaya sama teman ini, karena dulu kita bersama kuliah dan kami kos dekat sebelahan gitu. Akhirnya saya percaya. Dan begitu saya kirim uang itu tiba-tiba
hilang profilnya, langsung saya diblokir Bapak Ibu. Ya, dan saya ditipu jutaan rupiah. Sedih kan? Sedih banget. Saya sekarang lagi menunggu jawaban Tuhan. Tapi saya klaim firman Tuhan. Katanya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi anak Tuhan. Tuhan, saya anakmu. Saya bilang, itu yang pertama saya klaim. Yang kedua saya klaim lagi. Tuhan, saya kan Tuhan janji gendong saya. Saya bilang, saya percaya itu. Ya, kalau hari-hari yang lalu juga Tuhan selalu gendong saya, maka dalam masalah ini pun saya percaya Tuhan tetap menggendong saya. Itu yang kedua. Dan bahkan di yang ketiga, saya klaim sama Tuhan. Saya katakan seperti ini. Kalau hari-hari yang lalu uang tunai saja Tuhan bisa kirimkan ke depan saya langsung, uang tunai Bapak Ibu, itu di depan saya langsung Tuhan bisa kirimkan dalam amplop. Maka saya percaya uang yang saya kirim dari rekening saya itu Tuhan sanggup mengembalikannya lebih dari situ. Nah, itu iman saya sekarang kepada Tuhan. Dan saya percaya itu akan digenapi. Ya, ada kata hamba Tuhan, kita perlu yakin, perlu pasti, dan perlu ngotot. Nah, saya ngotot sama Tuhan. Tuhan, karena saya kayaknya nggak masuk di akal saya. Tapi itu tadi, iman itu kata Ibrani, yaitu bukti dari sesuatu yang belum kelihatan, tapi kita percaya itu akan terjadi. Itulah iman saya sekarang. Jadi dukung saya Bapak Ibu agar saya tetap kuat, diberikan kesanggupan, diberikan kesabaran menanti jawaban Tuhan, dan juga tetap setia untuk melayani Tuhan sampai janjinya tergenapi dalam hidup saya. Amin. Untuk firman Tuhan saya serahkan ke Pak Surbakti. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu. Pak Mr. Raja mungkin Pak masih ada waktu. Silakan Pak Surbakti. Belum buka Pak mic-nya Pak. Raja, do you have testimony according to Romans chapter 8 verse 28? If you have, please share with us and I will interpret you from English Indonesian. Okay. Okay, ya. Kalau udah ada. Okay, do you have testimony? No, Pastor. Okay, no problem. Okay, ya. Jadi memang kita senantiasa saudaraku dipimpin Tuhan ya ke satu kehidupan yang kadang-kadang kita tidak harapkan, tapi tujuan Tuhan selalu baik. Amin. Kenapa baik? Supaya kita semakin berhati-hati mengambil sikap dan banyak hal yang kita dipimpin Tuhan. Nah, kadang Tuhan bawa kita satu pengalaman yang kita tidak mengerti sebelumnya, tapi kita lewati itu, kita mengerti. Ada dikasih tahu di awal, tapi ada dikasih tahu juga di akhir. Ya, jadi aku, nah, yang mana di antara itu? Tapi satu hal yang kita perlu pahami bahwa Allah itu tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan, tetapi tetap setia bersama dengan kita. Apapun yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah membiarkan. Ini yang sangat kita pahami betul-betul. Saya juga begitu, saudaraku. Saya optimis ketika saya percaya Tuhan membimbing saya ke satu area, ya saya tidak bergeser dari itu. Saya tetap konsisten dan saya katakan apa yang saya dapatkan dari Tuhan, saya kasih tahu. Terserah orang mendengarnya benar tidak, tapi saya kasih tahu, saudara. Itu suatu gambarannya. Nah, jadi banyak hal yang Tuhan ceritakan, tapi hari ini karena waktu terbatas, ya saya batas sampai sedemikian. Tapi satu hal yang kita perlu pahami, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, kalau kita paham ini, kita tidak mudah lemah, tidak mudah goyah, tapi kita bisa menampilkan pribadi Kristus itu nyata dalam hidup kita. Tuhan berkati, silakan kembali kepada Ibu Tiara. Ya, baik. Terima kasih Pak Surbakti buat firman-Nya yang luar biasa pagi hari ini ya. Sudah sangat memberkati kita. Terima kasih juga buat Bu Joheni sudah bergabung dan juga Mr. Raja. Thank you Mr. Raja dan juga Bu Reh Malam. Kita masuk dalam doa penutup, nanti kita bagi dua ya. Bu Reh Malam berdoa untuk
The Power of Love dan partisipan. Nanti saya buat bangsa dan negara sama hamba Tuhan, dan nanti doa berkat oleh Pak Surbakti. Kita tutup Mungkin ibadah ada bagi program-program yang kita ke luar negeri mungkin juga kita doakan juga ya. Ya, kita kan sudah kerjasama dengan Pak Edmund Chan, kan dia sangat welcome sekali untuk ya, menyambut kita, itu pun perlu doakan. Siapa-siapa yang mau pergi dan sebagainya kan, itu penting ya. Kena tinggal atur siapa yang berdoa untuk itu. ya, ya Bu Reh Malam ya, untuk rencana ke luar negeri ya, ke Penang tentunya, yang pastinya ya Pak ya, ke Pastor Edmund Chan. Nanti biar siapa yang juga tergerak hatinya, terpanggil untuk ikut, boleh mendaftarkan diri, dan apa namanya, kita doakan biar semua program ini atau rencana ini, kerjasama ini boleh berjalan dengan baik. Nah, itu sebagai pokok doa Bu Reh Malam. Ya. Ada pokok-pokok doa deh kan Bu Reh Malam, apa yang Tuhan taruh di hati Bu Reh Malam? Silakan. Ya, kita dengan doa. Silakan Bu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau Allah kami yang baik, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang mulia, Allah kami yang selalu memberikan yang terbaik kepada kami. Tuhan Yesus, Engkau selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk datang memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Ini semuanya karena kemurahan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami Bapa. Tuhan, kami sadar siapakah kami ini Bapa. Kami hanya seonggok daging yang tidak ada artinya apa-apa Bapa. Tapi oleh karena kemurahan-Mu, Engkau telah memberikan kepada kami kesanggupan, kesabaran. Engkau juga memberikan kepada kami kesetiaan Tuhan. Itu yang kami inginkan Bapa, supaya kami datang memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan, kami tahu Tuhan banyak masalah persoalan yang kami hadapi Bapa, tapi kami tetap setia dan patuh kepadamu Tuhan, karena kami tahu Tuhan di balik semuanya itu bisa membuat kami menjadi dewasa Bapa. Kami tetap bersyukur Tuhan. Kami tetap memuji menyembah-Mu Bapa, karena kami tahu Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Bahkan Tuhan memberikan kesanggupan yang luar biasa kepada kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan segala sesuatu berasal dari Engkau Bapa. Engkau Allah kami yang dahsyat bagi kami Tuhan. Bapa, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pertolongan-Mu selalu nyata dalam hidup kami Bapa. Walaupun kami jatuh Tuhan, tapi kami tidak pernah jatuh tergeletak Tuhan, karena tangan-Mu yang kudus menolong kami. Engkau memberikan kepada kami kedamaian dan sukacita yang luar biasa Bapa. Kami selalu mengangkat tangan kami Tuhan, tandanya kami berserah. Tandanya kami memohon pertolongan-Mu Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, campur tangan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap setia dan patuh kepadamu Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami terus hikmat Bapa. Berikan kepada kami terus kepintaran Bapa. Berikan kepada kami terus kuasa-Mu Bapa, supaya kami bisa menjalani hidup ini Bapa. Tuhan, kami tahu Tuhan hidup ini penuh dengan kejahatan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Roh-Mu lebih besar daripada segala-galanya Bapa. Kami hanya bisa taat dan patuh pada kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman Tuhan yang luar biasa bagi kami, untuk mengajar kami supaya kami tetap setia Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Tutup bungkus semua kami dengan kuasa darah-Mu Bapa. Apapun yang terjadi Tuhan di dalam teman-teman kami ataupun saudara-saudara kami yang belum masuk Zoom, ataupun mereka sakit, ataupun mereka tawar hati, mari Tuhan Kau lawat mereka Bapa. Kau berikan kepada mereka damai sejahtera sukacita Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara yang besar bagi kami semuanya Bapa. Tuhan, kami tidak henti-hentinya memuji menyembah-Mu.
Kami juga berdoa secara khusus buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikan kepada dia hikmat-Mu Bapa. Berikan kepada dia kuasa-Mu Bapa. Berikan kepada dia anugerah-Mu Tuhan. Tambahkan kepada dia Tuhan Yesus hikmat yang luar biasa Bapa. Supaya apapun yang diperkatakannya, kami tahu Tuhan semua berasal dari Engkau Bapa. Berkati juga Tuhan anak-anaknya, cucunya, pekerjaannya, apapun itu juga Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah kasih Tuhan selalu menolong keluarga Pak Surbakti Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Tiar Bapa. Benar. Mari Roh Kudus, Engkau yang memberikan kepada dia hikmat Bapa. Berkati hidupnya, berkati Tuhan rumah tangganya, anak-anaknya, cucunya. Apapun yang menjadi permasalahannya Tuhan, mari Tuhan Engkau Allah kami yang sanggup melakukan perkara yang besar buat ibu Amin. ini Bapa. Tuhan berkati juga anaknya yang sedang menyusun skripsi Bapa. Berikan kepada anaknya Tuhan Yesus hikmat, pengetahuan, supaya apapun yang dilakukannya Tuhan, bahwa Tuhan campur tangan di dalam mengerjakan Tuhan Yesus di dalam nusun skripsi Bapak. Tuhan berkati juga orang tuanya yang sedang sakit di rumah sakit Bapak. Mari Roh Kudus Engkau Allah kami yang sanggup melakukan menolong ibu ini Bapak. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter dan tabib di atas segala tabib Tuhan. Bagimu tidak ada yang mustahil Bapak. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan kesehatan, damai sejahtera, sukacita, berkati juga keluarga besarnya Bapak. Apapun yang terjadi, masalah demi masalah, kami tahu Tuhan bahwa Tuhan campur tangan di dalam mereka. Berikan kepada mereka kebahagiaan Bapak, supaya mereka satu dengan yang lain bisa bergandengan tangan, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Bapak. Begitu juga kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Raja, Bapak Raja Posema Bapak. Tuhan, di mana pada hari ini dia hadir di dalam Zoom ini Bapak. Ini bukan suatu kebetulan Bapak. Tuhan Yesus berkati dia, berkati hidupnya, berkati pelayanannya, berkati Tuhan Yesus apa yang dicita-citakannya. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang dahsyat buat Bapak Raja Bapak. Dan apapun yang menjadi pergumulannya, begitu juga Tuhan bangsa dan negaranya Tuhan terjadi kekacauan apapun itu juga namanya Bapak. Kami percaya bahwa Tuhan yang menutup bungkus semuanya menutup bungkus keluarga ini ke dalam tangan-Mu Bapak. Tuhan, kami tidak henti-hentinya juga memohon belas kasih-Mu buat Ibu Rose, Bapak Shirley Rose. Mari Tuhan, Kau berikan kepada dia damai sejahtera, sukacita Bapak. Berkati hidupnya dimanapun dia berada. Kami terlalu yakin dan percaya bahwa Tuhan yang menolong dia, memberikan kepada dia kekuatan, iman yang teguh, kemampuan Bapak. Apapun yang dicita-citakannya, mari Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan ambil alih segala-galanya Bapak. Berkati Tuhan Yesus apa yang menjadi kerinduannya, mari Tuhan tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu. Begitu juga kami berdoa buat Ibu Juhaini Bapak. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu buat keluarga ini Bapak. Kau berikan kepada dia kekuatan, iman yang teguh, kesehatan, damai sejahtera Bapak. Itulah yang menjadi kerinduannya adalah untuk menyenangkan hati-Mu Bapak. Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah kami yang sanggup melakukan Tuhan segala sesuatu buat Ibu Juhaini Bapak. Apapun yang menjadi pergumulannya, kesehatannya, keluarganya, Tuhan, anak-anaknya, kami terlalu yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan jalan keluar Bapak. Berikan kepada mereka damai sejahtera Tuhan. Jangan biarkan mereka ada dalam persungutan Bapak. Berikan kepada dia damai sejahtera sukacita, supaya terpancarlah kasih Tuhan di dalam keluarga ini Bapak. Begitu juga kami berdoa Tuhan buat the power of love Bapak. Di mana rencana kami Sabtu depan untuk berkumpul di rumah doa Bapak. Mari Tuhan Yesus, Kau ketuk pintu hati kami satu persatu Bapak, supaya kami bisa berkumpul, memuji, menyembah, dan membicarakan apakah yang terjadi untuk selanjutnya Bapak. Berikan kepada kami hati Bapak, jangan biarkan keegoisan kami Tuhan Yesus ada Bapak. Biarlah nama-Mu saja yang kami sembah Tuhan, kami muliakan
Bapa. Begitu juga rencana-rencana yang akan diadakan. Mari Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan Yesus. Berikan kepada kami semuanya kedewasaan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di atas segala-galanya kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Begitu juga kami berdoa buat program-program ke luar negeri yang akan diadakan Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan telah mempercayakan kami sebagai anak-anak yang Kau kasihi Bapa. Tuhan, di mana rencana-rencana yang akan pergi ke luar negeri ataupun ke Penang Bapa, mari Tuhan persiapkan hati kami satu persatu Bapa, supaya kami bisa pergi ke sana untuk menyenangkan hati-Mu dan bisa bersekutu dengan mereka, dan biarlah nama-Mu saja yang kami sembah, kami puji Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Saya serahkan kepada Ibu Tiar. Sangat betul ya. Kiranya Ya. berkat damai sejahtera, berkat sukacita, kasih Kristus, serta pimpinan kuat kuasa Roh Kudus menolong kita, dan bersama Tuhan kita mampu, kita sanggup mengerjakan perkara-perkara besar. Di dalam nama Kristus, kami sudah berdoa, kami sudah terima berkat Tuhan pada saat pagi ini. Haleluya. Amin. Amin. Bagi saudara yang Amin. terbuka hati untuk memberi persembahan, bisa transferkan ke rekening The Power of Love ya. Jadi kalau ada yang belum tahu nomor rekeningnya, bisa nanti capri kita atau Pak Tiar atau malam juga bisa. Malam pasti ingat itu ya. Nah, jadi untuk kita bisa